Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Albert ini mengenai perputaran transaksi dalam jaringan Freddy Pratama ini dari 2013 hingga 2023 51 triliun rupiah. Ini sebetulnya penelusurannya seperti apa, sinergitas antara PPATK dengan joint investigation mungkin dengan pihak luar negeri seperti apa, follow the money-nya bagaimana Pak? Jadi yang pertama dulu perlu kami sampaikan bahwa harta kekayaan hasil dari tindak pidana narkotika maupun tindak pidana pencucian uang ini adalah titik sentral dari proceed of crime-nya. Artinya tindak pidananya akan terus berjalan. Lalu hasilnya itu tadi, hasil tindak pidana narkotik itu tadi, harta kekayaan ini menjadi lifeblood-nya, darah segarnya untuk kegiatan perdagangan narkotika selanjutnya akan dibiayai dengan uang-uang tadi. Nah, oleh karena itu pendekatan yang memang tepat dilakukan adalah tadi follow the money. Berangkat dari situ nanti diikuti dengan upaya perampasan aset, aset recovery. Apa maksud dan tujuannya? Agar kita bisa mendapatkan harta kekayaan para pelaku. Kita bisa sita. Terus kemudian ini juga bisa dijadikan barang bukti. Sekaligus disitulah kesempatan untuk memiskinkan dan merampas seluruh harta kekayaan tadi. Selain untuk membuat jera, juga agar tidak dapat digunakan lagi untuk membiayai tindak pidana yang lain ataupun tindak pidana perdagangan narkotika tadi. Dan yang terakhir ini juga bisa diharapkan menjadi pemasukan buat negara setelah dilakukan perampasan. Nah, berangkat dari titik ini tadilah PPATK dengan tugas pokoknya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU, nanti bekerja sama dengan penyidik, kita komitmen untuk mendukung penuh dalam melakukan penelusuran aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Khususnya dalam hal ini adalah tindak pidana narkotika dari kelompok Freddy Pratama JS. Nah, upaya yang dilakukan yang pertama adalah tadi kita mendeteksi adanya berbagai laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Ini dulu pertama. Terus kemudian yang kedua, kita menemukan adanya modus transaksi keuangan yang terjadi ke luar negeri. Itu. Nah, dari situ terlihat ada modusnya yang spesial. Ternyata uang-uang ini tadi ditukar dari uang rupiah ke dalam valuta asing, lalu dibawa secara fisik oleh kurir itu melalui pintu-pintu lintasan perbatasan outward yang mungkin lemah pengawasan. Kenapa bisa kita ngomong ini? Karena kita bisa detect bahwa ada pertukaran uang rupiah dengan total 275 M. Itu dilakukan di money changer yang ada di Jakarta dengan transaksi yang dilakukan secara bertahap puluhan kali. Nah, inilah yang tadi kita deteksi dibawa keluar. Terus kemudian selain itu kita juga melihat mereka melakukan banyak kegiatan transaksi keuangan dengan menggunakan banyak layering. Kemudian nomini, baru proxy. Ini tujuannya apa? Agar menyulitkan untuk pelacakan. Jadi ada upaya untuk mengelabui aparat dan juga jerat hukum. Itu dia tadi upaya untuk mengaburkan dan menyembunyikan itu. Dan kemudian yang terakhir tentu adalah tadi kerjasama kita dengan value asing dan dilanjutkan dengan upaya penghentian sementara yang diteruskan oleh penyidik dalam rangka pemblokiran. Itu guna untuk melakukan aset recovery tadi. Oke, baik. Kembali ke Pak Jayadi, ini penerapan pasal TPPU ya untuk para pelaku narkoba agar kemudian bisa lebih memberikan efek jera. Bagaimana memiskinkan pelaku. Ini seperti apa Pak? Seperti yang disampaikan oleh Pak Albert tadi, bahwa kita selain menerapkan tindak pidana asal, kita juga menerapkan tindak pidana pencucian uang. Harapannya adalah tatkala kita mampu melakukan tracing aset, follow the money, follow the asset, dan follow yang lainnya, termasuk follow dokumen, itu kita akan bisa melakukan penyitaan terhadap semua aset-aset yang dimiliki oleh jaringan yang diduga asalnya adalah dari transaksi
atau peredaran gelap narkotika. Okay. Nah, ketika aset-aset ini sudah kita lakukan penyitaan, otomatis para jaringan ini tidak memiliki daya. Karena secara ekonomi, aset-aset yang dimiliki dalam bentuk aset uang maupun aset-aset yang lain sudah dilakukan penyitaan terhadap sudah dilakukan penyitaan oleh para penyidik. Okay. Sehingga berhenti nafas dan kegiatan para jaringan yang ada di Indonesia. Nah, itu harapan yang terus kita gelorakan kepada para penyidik sehingga apa yang dilakukan oleh jaringan ini bisa terhentikan. Oke, Pak, aset sudah disita, rekening sudah diblokir. Ya. Freddy Pratamanya di mana, Pak? Hasil yang kami dapatkan berdasarkan data perlintasan, kami dapat memastikan bahwa yang bersangkutan saat ini berada di Thailand. Oke. Pada saat kemarin rilis, ada informasi katanya sudah berada di luar, tetapi setelah rilis kami lakukan koordinasi dengan teman-teman kepolisian yang ada di Thailand, bisa dipastikan keberadaannya masih berada di Thailand. Strateginya berikutnya seperti apa ketika kemudian lokasi sudah diketahui di sebuah negara, spesifiknya Thailand? Ya. Kami terus akan menjalin komunikasi dan tidak akan pernah berhenti untuk melakukan koordinasi dengan teman-teman kepolisian Thailand. Karena kami memahami aparatur yang ada di Indonesia tidak memiliki otoritas untuk masuk ke wilayah negara Thailand. Sehingga kami sangat tergantung kepada teman-teman yang ada di Thailand. Nah, itu yang kita lakukan yang pertama. Yang kedua yang kami lakukan adalah kami akan terus menjalin komunikasi dengan teman-teman kepolisian yang ada di wilayah Asia Tenggara. Kenapa di Asia Tenggara? Karena Thailand ini berbatasan langsung dengan Laos, Kamboja, kemudian Vietnam, termasuk Myanmar. Nah, siapa tahu atau tidak menutup kemungkinan Freddy Pratama kemudian bergeser dari Thailand ke negara-negara tetangga Thailand. Sehingga harapan kami dengan komunikasi yang lebih intens dengan kepolisian di ASEAN, teman-teman yang ada di ASEAN bisa melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Oke, Pak, ini juga kemudian menjadi pertanyaan dari masyarakat, bagaimana kemudian kehadiran Freddy Pratama ini sudah diketahui dalam beberapa waktu, tapi kemudian red notice-nya baru dikeluarkan tahun ini, Pak? Kami banyak mendapatkan pertanyaan, kenapa red notice-nya baru terbit di 2013, tepatnya di bulan Mei 2023. Sementara DPO yang diterbitkan oleh Polda Kalimantan Selatan itu tahun 2014. Ada interval yang cukup panjang antara DPO terbit dengan red notice terbit, sekitar sekian tahun. Dapat saya jelaskan, Mbak, bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman penyidik Polda Kalimantan Selatan ketika itu di 2014 adalah DPO atas nama Miming. Nah, DPO atas nama Miming, teman-teman penyidik waktu itu di 2014 tidak mengetahui identitas resminya. Tanggal lahirnya di mana, kemudian tahunnya di mana, tempatnya di mana. Itu teman-teman penyidik. Akhirnya apa yang terjadi? Putus sampai di Miming. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa terbit di 2023 di bulan Mei, itu setelah kita integrasikan penyidikan di Polda Kalimantan Selatan, kemudian di Jawa Timur, termasuk Bareskrim dan Lampung, itu kita integrasikan. Setelah kita integrasikan, kemudian kita bisa menarik sebuah kesimpulan tadi, bahwa Miming yang ada di Kalimantan Selatan, itu ternyata Freddy Pratama. Casanova yang ada di Jawa Timur ternyata Freddy Pratama. Kemudian di Lampung, The Secret itu ternyata Freddy Pratama. Sehingga kita simpulkan di bulan Mei ketika kita menggelar operasi Escobar, baru kita bisa identifikasi secara lengkap bahwa DPO atas nama Miming yang ada di Kalimantan Selatan itu fix benar adanya itu bernama Freddy Pratama. Makanya kita terbitkan red notice-nya setelah di bulan Mei di 2023. Dan kemudian kita sampaikan ke
Interpol. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan Bapak-Bapak. Mungkin dari Pak Albert juga bisa menjelaskan apakah dari jaringan narkoba seperti ini ada modus pencucian uang yang spesifik yang kemudian bisa memudahkan untuk penelusuran atau seperti apa. Tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.